moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Eriska Silviandriani dari kelas 108 absen 13. Hari ini aku akan menjelaskan tentang salah satu fenomena geosfer, yaitu hidrosfer. Jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang pengertian hidrosfer, komponen-komponen hidrosfer, siklus hidrologinya, peran hidrosfer bagi kehidupan, dan yang terakhir masalah yang mengancam hidrosfer. Pertama, pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata Yunani, yaitu hydro yang berarti air dan sfera yang berarti lapisan atau lingkup. Jadi, secara sederhana, hidrosfer adalah seluruh air yang terdapat di permukaan bumi, baik dalam bentuk cair, padat, maupun gas. Air di bumi tidak hanya berada di laut ataupun sungai, tapi juga dalam bentuk es di kutub, air di atmosfer, hingga air tanah di bawah permukaan bumi. Yang kedua, komponen hidrosfer. Komponen hidrosfer itu sangat beragam. Ini adalah beberapa bentuk utamanya. Yang pertama ada laut dan samudra. Laut dan samudra ini menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Samudra adalah bagian terbesar dari hidrosfer. Yang kedua ada air tawar. Terdapat di danau, sungai, dan mata air. Meskipun hanya sekitar 2,5% dari total air di bumi, air tawar sangat penting untuk kehidupan manusia. Yang ketiga, ada es dan salju. Sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di kutub dan glacier, sekitar 68% dari air tawar dunia. Yang keempat, ada uap air. Hidrosfer juga mencakup uap air di atmosfer yang berperan dalam pembentukan cuaca dan iklim. Yang terakhir ada air tanah, tersimpan di dalam pori-pori tanah atau celah batuan. Air tanah menjadi sumber utama bagi sumur dan pompa. Yang ketiga, siklus hidrologinya, di mana air berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Tahapannya yaitu pertama, evaporasi, penguapan air di mana laut, sungai, dan danau karena panas matahari. Yang kedua, kondensasi, uap air naik ke atmosfer dan berubah menjadi awan. Yang ketiga, presipitasi, awan menjadi berat dan turun sebagai hujan, salju, ataupun hujan es. Yang keempat, infiltrasi dan limpasan. Air masuk ke dalam tanah, infiltrasi atau mengalir di permukaan, limpasan kembali ke laut. Siklus ini menjaga ketersediaan air di bumi dan mendukung kehidupan. Keempat, peran hidrosfer bagi kehidupan. Hidrosfer juga sangat penting loh bagi kehidupan. Yang pertama, itu ada mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Yang kedua, menjadi sumber air minum dan irigasi pertanian. Yang ketiga, membentuk cuaca dan iklim. Dan yang terakhir, atau yang keempat, menjadi jalur transportasi dan sumber daya ekonomi kayak garam, ikan, dan energi air. Dan yang terakhir, masalah yang mengancam hidrosfer. Pertama, itu ada pencemaran air dari limbah industri dan rumah tangga. Yang kedua, perubahan iklim yang mengganggu siklus hidrologi. Yang ketiga, pencairan es kutub akibat pemanasan global. Yang terakhir, krisis air bersih di banyak negara. Semua ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga keberlangsungan hidrosfer untuk masa depan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah hidrosfer adalah sistem air bumi yang sangat kompleks namun penting. Tanpa hidrosfer, tidak akan ada kehidupan. Maka dari itu, mari kita jaga kebersihan air, hemat penggunaannya, dan lindungi lingkungan demi keberlangsungan air di masa depan. Oke, itu saja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.